Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farmidi. Aku dari Fakultas Psikologi semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen bahas terkait tentang keamanan security yang ada di lingkungan rumahku ini. Nah, yang terdiri dari kayak security fisik, security informasi, dan security personel. Nah, ketiga aspek ini juga merupakan sangat penting, bukan hanya melindungi lingkungan secara sistem keamanan, tetapi juga berhubungan tentang aspek psikologis dan kesejahteraan mental masyarakat yang ada di dalamnya. Lebih lengkapnya nanti akan saya jelasin. Nah, jadi yang pertama itu ada terkait tentang security fisik. Nah, keamanan fisik di lingkungan tempat tinggal ada sebuah bentuk perlindungan yang nyata terhadap rumah dan area sekitar dari ancaman luar. Nah, itu juga kayak seperti pencurian, kebakaran ataupun keamanan lainnya. Contoh penerapannya juga bisa lihat dari sederhana kayak seperti pemasangan pagar yang kuat, terus juga penggunaan kunci yang ganda, terus juga penempatan CCTV yang berada di titik strategis. Nah, terus juga adanya petugas ronda malam dan sistem keamanan lingkungan yang dari warga sekitar. Terus juga dari sisi psikologisnya juga seperti fisik juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumahnya. Terus juga menurut teori dari Abraham Maslow, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang penting yang harus terpenuhi sebelum seseorang bisa mencapai kesejahteraan yang psikologis yang lebih tinggi. Nah, terus juga ketika seseorang merasa aman di rumahnya, dia juga beraktivitas dengan yang merasa tenang. Terus juga bisa berusaha dengan nyaman dan juga memiliki energi positif untuk berinteraksi dengan orang yang lainnya. Terus juga sebaliknya, jika kalau lingkungan merasa tidak aman, akan muncul perasaan cemas dan selalu waspada yang berlebihan yang bisa menimbulkan rasa stres. Nah, jadi seperti fisik juga bukan hanya soal pagar dan kamera, tapi juga tentang menciptakan keseimbangan emosional dan rasa tenang bagi penghuninya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada dari security informasi. Di era digital sekarang, keamanan informasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk di rumah. Nah, kita seringkali menggunakan internet untuk belajar, belanja, bahkan juga berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Nah, namun banyak orang yang belum sadar bahwa data pribadi mereka juga bisa menjadi sasaran kejahatan digital, apalagi yang sering marak terjadi yaitu penipuan, phishing dan lainnya. Nah, penerapan seperti informasi di lingkungan tempat tinggal juga bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti menggunakan password yang kuat untuk wifi dan tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Terus juga serta berhati-hati terhadap pesan atau tautan yang mencurigakan yang bisa mengandung virus ataupun penipuan online yang seperti marak terjadi. Terus juga dari perspektif psikologi juga keamanan informasi juga sangat berkaitan dengan kesadaran diri, self-awareness dan pengendalian perilaku digital. Nah, banyak pelanggaran keamanan justru terjadi karena faktor manusia, misalnya kayak karena rasa penasaran, kurangnya kesadaran risiko, atau juga keinginan untuk diakui di dunia maya. Nah, dengan memahami bahaya dan melatih mengontrol diri, individu juga dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Nah, selain itu juga keamanan informasi juga memberikan tanggung jawab pribadi dan era digital yang merupakan juga bagian penting dari perilaku profesional di dunia modern. Itu juga security informasi di rumah juga bukan hanya tentang sistem teknologi, melainkan juga tentang kedisiplinan dan kesadaran psikologis pengguna dalam menjaga keamanan dirinya dan keluarganya. Nah, yang terakhir yaitu ada security personel. Security personel itu lebih berfokus pada hubungan antar individu di lingkungan tempat tinggal. Nah, baik antar warga dengan petugas keamanan maupun dengan tamu yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari, security personel juga bisa terlihat dari bagaimana warga saling mengenal, saling mengingatkan, dan bekerja sama saat menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Terus juga misalnya dengan kayak aktif mengikuti kegiatan ronda malam, terus juga menjaga komunikasi melalui grup keamanan di lingkungan, terus juga melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang seperti kayak satpam, polisi dan
sosial juga seperti personnya juga membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan sosial. Nah, ketika individu merasa menjadi bagian dari komunikasi yang saling peduli, muncul kayak sebuah dorongan yang alami untuk ikut menjaga lingkungan bersama. Terus juga hal ini juga bisa menemukan rasa tanggung jawab, empati, dan solidaritas antar warga. Selain itu juga interaksi yang positif antar warga juga bisa menurunkan potensi konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, karena setiap orang merasa dihargai dan dilindungi. Demikian seperti Voltaire itu juga tidak hanya menjaga keamanan fisik antar warga, tetapi juga memperkuat antar ikatan sosial dan kesehatan mental masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, jadi kesimpulan terkait pembahasan yang saya jelaskan kayak seperti fisik, seperti informasi, dan seperti personil. Nah, ketiga ini juga saling berhubungan dan sama-sama berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Nah, saya sebagai mahasiswa psikolog, saya melihat bahwa manajemen security bukan hanya tentang sistem pengawasan atau juga alat keamanan, tetapi juga tentang perilaku manusia itu sendiri, kayak kesadaran moral dan rasa tanggung jawab yang sosial. Ketika masyarakat memiliki rasa peduli, disiplin, dan saling percaya, maka keamanan tidak hanya terjaga secara fisik, tapi juga memberikan ketenangan psikologis dan keharmonisan sosial bagi seluruh penghuni yang lingkungan yang ada di rumah ini. Sebelumnya, terima kasih atas paparan materi hari